Jangan heran kalau akhirnya alumni UT itu terkenal paling banyak lulus CPNS karena pada kenyataannya masih banyak siswa SMA dan halayak masyarakat yang belum mengetahui bahwa UT adalah termasuk perguruan tinggi negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video ini saya mau cerita pengalaman saya kuliah di Universitas Terbuka atau UT. Dan saya juga mau sharing bedanya kuliah di UT dengan universitas lain atau reguler atau kampus pada umumnya. Sebelumnya saya pernah kuliah di salah satu kampus negeri di Jawa Tengah. Bagi yang belum subscribe, ayo subscribe channel ini dan like dulu video ini supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya tentang cerita kuliah di UT ini. Karena di next video saya mau kasih tips cara membuat karya ilmiah di UT dan tips lulus tugas akhir program atau TAP UT. So, buat mahasiswa UT, mana suaranya? Please komen di bawah. Saya mahasiswa Universitas Terbuka UT UPBJJ Serang, program studi Sosiologi, dan saat video ini dibuat, saya sudah masuk semester 7. Dan alhamdulillah di semester 6 kemarin, saya sudah lulus Karil dan lulus ujian TAP dengan nilai A. Sombong amat. Jadi di UT ini nggak ada skripsi guys. Tugas akhir sebagai syarat lulus dari UT itu adalah dengan membuat karya ilmiah atau karil semacam jurnal gitu dan mengikuti ujian tugas akhir program atau TAP. Yang menurut saya sih sama menantangnya juga sama susahnya dengan bikin skripsi. Penjelasan tentang karil dan TAP nanti di next video ya. Makanya subscribe dulu. Sini saya mau cerita tentang bedanya kuliah di UT dan kampus negeri yang lain, yang mainstream. Karena sebelum saya kuliah di UT, saya pernah kuliah di salah satu kampus negeri terbaik di Jawa Tengah pada tahun 2007. Wow. Saya masuk kampus tersebut melalui jalur PMDK atau jalur prestasi yang tanpa tes. Kalau yang kenal saya, pasti tahu dong saya pernah kuliah di mana. Pada waktu itu, kampus saya masuk salah satu predikat 3 kampus terbaik di Indonesia. Mungkin di antara kalian masih ada yang asing dengan kampus bernama Universitas Terbuka atau UT ini. Kampus gimana sih UT itu? Sampai ngaku-ngaku terbuka? Apakah berarti kampus yang lain universitas tertutup? Jadi guys, Universitas Terbuka ini adalah salah satu PTN alias Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia yang merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 yang berdiri di Indonesia. Diresmikan pada 4 September 1984 dan juga telah terdaftar di Kementerian Riset, Teknologi, dan Informasi. Pendirian kampus ini didasari oleh Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1984. Ya! Pada kenyataannya, masih banyak siswa SMA, SMK, atau sederajat, dan masyarakat yang belum mengetahui tentang Universitas Terbuka sebagai salah satu pilihan masuk PTN. Nah loh, kalian juga mungkin ada yang baru tahu kan UT ini kampus negeri? Ayo, buat kalian yang baru tahu UT ini kampus negeri, please komen di bawah. Jadi guys, salah satu alasan mengapa pemerintah mendirikan UT ini adalah dalam rangka memperbesar daya tampung perguruan tinggi sehingga sejauh mungkin mampu menjangkau calon mahasiswa di seluruh pelosok tanah air tanpa dibatasi usia, jarak rumah, masa belajar, profesi, bahkan status kamu masih jomblo atau sudah menikah. Tanda jomblo. Nah, apa sih bedanya kuliah di UT dengan kuliah di PTN lain menurut saya? Pertama, kuliah di UT itu fleksibel, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Banyak di antara kita yang berkeinginan kuliah di kampus negeri atau swasta yang jauh dari tempat tinggal, sehingga membuat kita harus merantau, atau bagi yang sudah bekerja, mungkin kalau kita mau ngejar gelar S1, kita harus berhenti kerja dulu kali ya, atau ambil kelas ekstensi di kampus yang jaraknya lumayan jauh dari rumah. Bahkan ada yang rela pulang pergi pakai kereta supaya tetap bisa kerja sambil kuliah. What? Belum lagi kalau jadwal kerjanya bentrok dengan jadwal kuliah. Perihal keleluasaan waktu belajar di UT merupakan suatu keunggulan yang tidak ditemukan pada kampus lainnya. Nah, UT ini adalah salah satu pilihan terbaik bagi para pekerja menurut saya, yang membuat para karyawan tetap bisa kuliah tanpa harus mengganggu jadwal kerjanya.
bahkan tanpa harus mengganggu waktu istirahatnya untuk bisa stay di rumah. Karena kita juga bisa kuliah sambil tetap rebahan. Jadi kita nggak perlu bolak-balik gitu loh dari rumah ke kampus. Keburu tua di jalan kan? Karena UT menerapkan sistem belajar jarak jauh dan terbuka. Istilah jarak jauh di sini berarti pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka, melainkan menggunakan media. Seperti misalnya media cetak ya, buku modul kuliahnya, maupun non cetak kayak audio, video, komputer, internet, siaran radio dan televisi. Apabila mengalami kesulitan belajar, mahasiswa dapat meminta informasi tentang bantuan belajar kepada unit program belajar jarak jauh Universitas Terbuka atau UPBJJ UT setempat. Jadi UPBJJ itu semacam kantor cabangnya gitu, kantor cabangnya UT. Selain pilihan yang terbaik buat pekerja, UT juga pilihan yang sedang tren loh di kalangan generasi Z. Ya, canda generasi Z. Ya, karena saya yang masih generasi milenial ini dan generasi Z ini kan cenderung obsesif ya dengan cita-cita, suka bereksperimen, senang dengan sesuatu yang menghasilkan profit sejak usia muda. Gen Z itu kan lulus SMA pengen langsung kerja, cari uang yang banyak ya, berbisnis sejak masih muda. Anyway, banyak juga yang pengen jadi selebgram atau tiktoker, bahkan YouTuber. Yang mau jadi YouTuber, komen di bawah. Oh my god. Sehingga bagi generasi Z, kuliah itu kadang jadi prioritas nomor 2. Tapi kalian juga sebenarnya pengen kuliah dan punya gelar S1 dong. Maka UT adalah pilihan yang tepat karena selagi masih muda, kalian tetap bisa meniti karir, bisnis tanpa harus meninggalkan kesempatan untuk tetap bisa kuliah. Mungkin kalau saya udah kenal UT dari lulus SMA, saya akan lebih pilih kuliah di UT lah. Sehingga lulus SMA saya bisa cari kerja, bisnis, dan banyakin ikut kursus dan pelatihan yang meningkatkan soft skill saya. Supaya bisa cari duit sendiri selagi masih muda. Biar nggak jadi beban keluarga kan? Perbedaan yang kedua, biaya pendidikan di UT terjangkau dan jauh lebih murah. Pengalaman saya dulu, karena tempat kuliah saya jauh ya di Jawa Tengah. Mau kuliah itu kan harus merantau, bayar uang pangkal, biaya ngekos, ada biaya makan bulanan, ongkos kendaraan, dan biaya-biaya lainnya yang lumayan banget besarnya. Kalau dihitung-hitung, mungkin orang tua kalau gajinya nggak cukup, mesti jual asetnya, jual sawah, kebun, jual emas, atau harta lainnya, demi mewujudkan cita-cita agar anaknya jadi sarjana. Nah, fakta yang menarik di UT ini adalah biaya kuliahnya benar-benar bisa dijangkau oleh semua kalangan. Di UT nggak ada namanya uang pangkal. Tiap semesternya kamu cukup membayar uang SPP ya sekitar 1 juta sampai 1.300.000. Dan itu sudah termasuk modulnya loh. Nah, ini biayanya tergantung waktu daftar kamu mahasiswa SIPAS atau non SIPAS. Penjelasan terkait SIPAS dan non SIPAS baca aja di katalog UT ya. Kalau SIPAS itu kan tiap semester sudah ditentukan ya paket mata kuliah atau SKS yang diambil tiap semesternya. Kalau non SIPAS itu jumlah mata kuliah atau SKS yang diambil kita yang menentukan sendiri. Sistem pembayaran SPP-nya dihitung per SKS. Kayak saya nih, saya kan ambil non SIPAS. Tiap semester saya selalu ambil full 24 SKS biar cepat lulus. Biasanya kalau ambil 24 SKS, totalnya berarti mengambil 8 mata kuliah. Yang berarti 8 modul ya. Karena per mata kuliah itu biasanya 3 SKS. Biaya per SKS-nya untuk prodi saya di sosiologi itu sekitar 38.000. It means total SPP tiap semester 912.000 ditambah sama bukunya 8 biji, yaitu sekitar 300 atau 400 ribuan lah. Kalau di total SPP dan buku modulnya per semesternya itu saya habis sekitar 1,3 jutaan, sama kayak SIPAS kayaknya ya. Tapi keuntungannya kalau kalian mahasiswa non SIPAS, ketika kalian nggak punya uang untuk bayar full 24 SKS, maka kalian bisa ambil SKS semampunya. Misal benar-benar hanya bisa ambil 1 mata kuliah saja nih yang 3 SKS, kalian hanya membayar SPP 100 ribuan aja. Dengan konsekuensi kuliah kalian tentunya lebih lama jumlah semesternya karena mengambil sedikit mata kuliah tiap semesternya. Murah banget kan kuliah di UT? Udah sama kampus negeri dan cuma bayar SPP doang setiap semesternya. Nggak ada uang pangkal,
gak usah bayar kosan. Next, yang ketiga, adanya pilihan kuliah online dan tatap muka. Beberapa universitas mungkin ada yang menyelenggarakan kuliah malam lewat program ekstensi untuk mengakomodasi kebutuhan para pekerja yang ingin kuliah. Tapi kelas ekstensi ini kan tetap aja ya menuntut pertemuan tatap muka antara dosen dan mahasiswa. Artinya, para mahasiswa tetap harus mengalokasikan waktu untuk berkuliah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Beda nih dengan universitas terbuka. Perguruan tinggi negeri yang satu ini menawarkan dua layanan tutorial, yaitu tutorial tatap muka dan tutorial online atau yang disingkat dengan Tuton. Tutorial ini berfungsi sebagai layanan belajar. Mahasiswa bisa milih tutorial mana yang mau diikuti, mau tatap muka atau mau full online. Keberadaan tutorial online jelas memberikan kamu keleluasan belajar dalam hal waktu. Kamu bisa mengatur sendiri tentang kapan dan di mananya kamu akan belajar. So, kamu nggak perlu repot-repot datang ke kampus untuk berkuliah. Jika kamu seorang pekerja yang nyambi sambil kuliah, tentu pekerjaan kamu tetap dapat kamu lakoni sebaik mungkin. Apalagi di musim wabah pandemi COVID-19 ini, saya lihat sih pandemi ini ternyata tidak banyak mempengaruhi proses pembelajaran kuliah di UT. Karena ya selama ini memang kita sudah biasa melakukan pembelajaran jarak jauh melalui tutorial online. Keren banget kan UT? Makanya UT sering disebut sebagai Cyber University. Karena hampir semua pelayanan administrasi dan pembelajaran bisa dilakukan secara online. Yang keempat, kuliah di UT membuat mahasiswa lebih mandiri. Dulu nih, pengalaman saya kuliah sebelum di UT, belajar itu sangat bergantung pada pembelajaran kuliah di kelas ya. Kadang kita suka kurang bersemangat gitu kalau harus mempelajari materi kuliah lebih awal. Benar-benar nunggu ceramah dosen dan ilmu yang didapat hanya ngandelin di bangku kuliah aja. Itu pun kadang nggak masuk kepala. Nah, kalau di UT, dalam sistem pendidikan jarak jauh, mahasiswanya juga harus mengalokasikan waktu yang sama dengan mahasiswa tatap muka. Hanya saja kegiatan belajarnya lebih banyak dilakukan secara mandiri, kayak belajar sendiri, belajar berkelompok, atau tutorial. Mahasiswa yang lulus di universitas terbuka adalah really orang-orang pilihan yang bisa belajar secara mandiri. Maksudnya belajar yang tanpa ada perintah dari dosen atau pergaulan dengan teman. Jadi maju atau tidaknya dan lulus atau enggaknya mahasiswa di UT ya tergantung dari kesiapan dia untuk bisa belajar mandiri. Ini adalah inti dari hal yang harus kalian pertimbangkan ketika mau kuliah di universitas terbuka. Nice. Ya, karena keputusan kita mau lulus cepat atau lama kembali ke kemandirian diri masing-masing dalam mengelola waktu untuk belajar. Walaupun di UT sendiri nggak mengenal sistem DO ya, ngapain juga kan berlama-lama kuliah, ya nggak? Ya! Jadi, mahasiswa UT itu emang benar-benar harus menguasai isi modul. Karena kalau kita ujian semester nih, nilainya memang murni dari hasil ujian dan dibantu dengan nilai tutorial online yang juga menuntut kita harus membaca modul dalam pengerjaan setiap tugasnya. Jadi nggak ada tuh istilahnya dapat nilai katrol karena deket sama dosen gitu. Orang kita ketemu langsung sama dosennya aja nggak pernah ya kan? Karena ketika ujian di UT, kalian akan mendapatkan nomor bangku yang acak dan kecil kemungkinannya ada teman yang satu jurusan sama kalian dalam kelas di ujian itu. Ayo lo, nggak bisa nyontek deh. Siapa nih yang waktu SMA suka nyontek? Komen di bawah. Makanya lulusan di UT ini terbilang hebat dan murni karena mereka adalah the great single fighter. Jadi guys, jangan heran kalau di pemberitaan CPNS alumni UT itu paling banyak loh lulus CPNS. Karena mungkin sejak mahasiswa sudah biasa belajar mandiri ya dan berlatih soal dengan tekun. CPNS itu kan banyak soal-soal gitu ya yang harus berlatih. Ketekunan mahasiswa UT ini dalam belajar juga disupport dengan kualitas kurikulum UT yang semakin baik. Dan yang terakhir, yang kelima adalah di UT tidak ada skripsi.
Biasanya kan salah satu momok yang paling menakutkan bagi mahasiswa tingkat akhir atau adik-adik SMA nih yang mau kuliah adalah takut menghadapi skripsi. Padahal skripsi itu kan script suite. Sebenarnya kalau kita lihat pendidikan S1 di luar negeri, membuat skripsi bukanlah satu-satunya syarat wajib bagi kelulusan mahasiswa S1. Ada banyak sekali variasi tugas akhir kalau kita kuliah di luar negeri. Bahkan saya pernah coba loh untuk riset ya, lihat web kampus di Turki misalnya. Untuk pasca sarjana sendiri, dalam jurusan yang sama, biasanya menyediakan dua pilihan, yaitu dengan tesis atau without tesis. Pengerjaan skripsi dan tesis itu biasanya khusus jurusan-jurusan yang kaitannya dengan riset. Nggak tahu ya kenapa kok mayoritas kampus di Indonesia itu menjadikan skripsi sebagai syarat kelulusan. Yang pasti, kalau di UT dijamin tidak ada script suite. Sebagai ganti dari tugas skripsi, Universitas Terbuka memberikan tugas akhir yang harus diselesaikan oleh mahasiswa yang disebut dengan TAP, tugas akhir program, dan juga mengerjakan karya ilmiah atau karil. Penjelasan tentang karil dan TAP di next video ya. Yang jelas, karil dan TAP ini menurut saya tingkat kesulitannya sama dengan seperti membuat skripsi, hanya saja tidak seribet skripsi. Karena ujian TAP ini memang berupa ujian tertulis yang mengasah kemampuan analisis dan pengetahuan kita all about semua ilmu yang sudah kita pelajari di jurusan kita. Oh my god! Nah itu tadi 5 perbedaan kuliah di UT dengan kampus pada umumnya ya guys. Tidak sedikit yang bilang UT tuh masuknya gampang, keluarnya susah. Jadi lulusnya susah banget. Padahal sebenarnya lulusnya gampang. Apalagi nggak ada skripsi-skripsian ya di UT. Yang susah itu lulus dengan nilai yang bagus. Karena kita memang harus benar-benar mandiri dalam menguasai semua materi perkuliahan. Dan perlu diketahui nih guys, semua jurusan yang ada di Universitas Terbuka itu sudah terakreditasi BAN PT. Bahkan program studi saya, sosiologi, itu sudah terakreditasi A. Jadi kualitas dan mutu pendidikan UT tidak perlu diragukan lagi ya, karena UT memiliki sistem penjaminan yang komprehensif. Bahkan kampus negeri yang satu ini melibatkan organisasi internasional loh untuk mereview sistem pendidikan jarak jauh yang UT terapkan. Keren banget kan UT? Itu aja yang bisa saya ceritain di video kali ini. Mungkin banyak banget ya hal-hal tentang UT yang belum di-share di video ini. Kalau kalian perlu info lebih jauh tentang UT, bisa kunjungi websitenya atau datang ke UPBJJ UT terdekat. Atau buat kalian yang udah jadi mahasiswa UT dan mau sharing-sharing, boleh tulis di kolom komentar atau bisa juga DM ke Instagram saya yang linknya ada di deskripsi. Jangan lupa subscribe dan like video ini ya. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.